Shalom Jemaat terkasih dalam Kristus. Kembali kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Nanti saatnya kita akan menyembah Dia. Sebelum kita menyembah Dia, mari saya berdoa dulu untuk kita semua. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Buat hari-hari Bapa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun saat ini Bapa, apapun keadaan kami Tuhan, apa yang punya terjadi atas hidup kami Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah penolong kami satu-satunya Bapa yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk datang kepadamu Bapa, memberikan korban pujian bagi Engkau Bapa. Ini hati kami Bapa, dan kami mau siap menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan. Katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kata sekali lagi, oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menganugerahkan. Sekian lidah, Suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Berikan pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berikan syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Bapa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi Kau Bapa, sebab Engkau layak dipuji dan disembah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Sebab ada Tuhan yang terbesar dan termulia di tempat ini. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab ada yang Tuhan terbesar dan mulia di tempat ini. Oh,
Tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau akan dengarkan firman Tuhan. Bahwa pengorbanannya begitu sempurna bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
begitu sempurna bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu nih Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kebangsaan ini milik-Mu Tuhan. Jadi kebangsaan ini kepunyaan-Mu Bapa. Bila kemuliaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan. Bangsa dan negara kami itu ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kota kami Bapa. Itu kota Cilegon Tuhan. Kota yang kami sayang ini Bapa. Tuhan lawatlah kota kami Tuhan. Kau tahu anak-anak-Mu ada tempat ibadah yang senantiasa berdoa. Dan senantiasa ada bersama Engkau Tuhan. Berdoa untuk kota kami Bapa. Kiranya Engkau melawat kota kami Tuhan. Kau penuhi Tuhan kota ini dengan kasih-Mu. Dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kota ini Tuhan akan senantiasa memuji-muji dan memuliakan Nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan para pemimpin kami Bapa kota ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Sehingga mereka akan takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan GBI Petra Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya GBI Petra ada milik-Mu, ada punya-Mu Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami hanya bisa ibadah online Bapa, tapi kami percaya Tuhan ada suatu saat Bapa kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di GBI Petra Bapa. Berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di GBI Petra Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Merupakan ibadah awal bulan Desember 2021 ya, cepat sekali waktu berlalu, kita sudah sampai di penghujung tahun. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul Kualitas Raja Sejati ya, From Slave to Prince. Ini akan sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas ini sehubungan tema-tema kita tentang kerajaan. Karena kerajaan itu adalah hal yang sangat penting dan utama di hati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat, mempelajari mengenai kerajaan di dunia ini. Ya, ada satu pertanyaan yang pernah juga saya pikirkan cukup lama, beberapa tahun yang lalu ya, tentang kerajaan. Ya, mengapa kerajaan-kerajaan di dunia itu menghilang? Kenapa? Hal itu bisa terjadi, padahal dulu pada zaman dahulu hampir semua negara, semua bangsa diperintah oleh sistem pemerintahan kerajaan di bawah otoritas seorang raja atau seorang ratu. Tapi seiring waktu satu demi satu kerajaan-kerajaan itu punah. Ya, tidak ada lagi. Kalaupun ada, kerajaan yang tersisa hanya bersifat simbolis ya. Tidak ada otoritas untuk mengatur negara dan bangsa. Mereka berfungsi hanya sebagai pemelihara budaya, ya, sebagai identitas bangsa dan juga untuk menjaga martabat bangsa. Jadi tidak lagi memerintah berdaulat penuh seperti dahulu. Nah, pertanyaannya kenapa kerajaan yang dibangun dengan susah payah ya, beratus-ratus tahun, bahkan ada yang ribuan tahun bisa begitu saja musnah dan hilang. Nah saudara, saya mendapati ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan. Yang pertama, karena rakyat atau masyarakat kecewa dengan raja dan keluarga raja yang tidak berkualitas. Dan banyak para pemimpin atau raja tersebut yang karakternya sangat buruk, kepribadiannya sangat buruk. Nah ini masalahnya, jika kita memiliki raja yang buruk wataknya, perangainya, kepribadiannya, ya, karakternya, maka itu sangat berakibat fatal buat rakyat yang dipimpinnya. Apalagi jika ia cuma bisa hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, tidak memikirkan nasib rakyatnya, maka yang terjadi akibatnya adalah penindasan ya kepada rakyat, perampasan, kesewenang-wenangan,
terhadap rakyat. Akibatnya rakyat kecewa, merasa menderita, dan tidak baik, tidak sedikit ya yang melakukan pemberontakan di beberapa negara. Bahkan saya membaca di sejarah-sejarah keluarga raja dibunuh, dibantai, dibinasakan, dan mereka mengganti sistem pemerintahan karena mereka sudah muak dengan kehidupan borjuis yang sangat besar, yang sangat begitu luar biasa dari keluarga raja, dan tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu alasan, kalau saya simpulkan, alasan utama mengapa kerajaan-kerajaan itu menghilang, yaitu karena sulitnya mendapatkan seorang dengan kualitas raja sejati. Nah, ini yang akan kita bahas. Sulit sekali mencari orang dengan kualitas sebagai seorang raja sejati. Nah, pertanyaannya seperti apa sih kualitas seorang raja yang sejati? Nah, saya dapati dalam Alkitab ada beberapa kisah yang sangat menarik, saudara, tentang raja yang disiapkan Tuhan, tentang pemimpin bangsa yang disiapkan Tuhan. Dan saya melihat ini sangat-sangat luar biasa, sangat menarik, dan sungguh-sungguh ini merupakan kebenaran. Ya, nah, saya melihat ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dipilih dan dipakai Tuhan, dilantik Tuhan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Ya, yang pertama adalah Yusuf, dan kemudian yang kedua yang saya lihat di Alkitab yang begitu hebat adalah Daud. Nah, bagaimana Allah membuat mereka memiliki kualitas sebagai seorang raja sejati? Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama, seorang raja sejati harus melewati proses perendahan dan peremukan. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ini yang harus kita mengerti. Kenapa? Karena banyak raja dilahirkan dalam keluarga raja. Begitu lahir sudah menjadi pangeran dan putra mahkota. Hidupnya enak, mewah, nyaman. Sehingga mereka tidak pernah merasakan proses-proses perendahan, peremukan, penderitaan. Padahal tujuannya adalah mempersiapkan mereka untuk memiliki karakter, kepribadian, sifat-sifat luhur, dan sebagainya. Nah, ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Yusuf, seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahnya, yang sangat dimanjakan, tetapi dia sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Satu ketika dia bermimpi mendapatkan visi dari Allah, dan itu membuat kecemburuan yang besar, membuat kemarahan yang besar kepada kakak-kakaknya. Akibatnya mereka bersepakat untuk mencelakakan dia. Dibuang ke sumur dan kemudian dijual kepada bangsa Midian untuk dijadikan budak. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya seorang Yusuf yang harus terpisah dari keluarganya, dibuang dan dijual menjadi budak yang sudah tidak punya hak apapun dalam hidup. Nasibnya tidak lagi bisa mendapat sesuatu yang baik. Karena di zaman dahulu, budak itu adalah manusia yang dianggap sebagai binatang, bisa diperjualbelikan, bisa disiksa, dibunuh seenaknya oleh tuannya, saudara. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf. Tuhan izinkan ini dengan maksud yang sangat baik. Kemudian Daud, saudara, tentunya kita tahu bagaimana kisahnya. Dia adalah anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya dia selalu mengalami banyak kesulitan, perendahan, peremukan, penderitaan. Ketika awal-awal dia melayani Saul iri dan marah kepada dia, sehingga selalu ingin membunuh dia, mengejar-ngejar dia, menjadikan dia sebagai buronan. Padahal dia tidak punya kesalahan apapun. Mengapa Tuhan izinkan ini? Untuk mempersiapkan Daud menjadi raja yang punya kualitas, seorang raja sejati. Dan di dalam kehidupannya seperti Yusuf, saudara, fitnahan demi fitnahan, penindasan, godaan, itu menjadi bagian dari kehidupan. Padahal dia orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat baik. Tapi hal-hal ini harus dia lewati. Nah, kita akan melihat, meneliti sejenak kondisi hati Yusuf sebagai budak, di mana kalau kita menempatkan diri sebagai Yusuf di kondisi itu, kita akan berpikir, kita akan merasakan seperti ini. Ya, seharusnya yang dia rasakan seperti ini. Tentunya dia sangat marah dengan keadaannya.
Dia marah kepada keluarganya, kakak-kakaknya yang telah membuang dia, menjual dia. Dia sangat kecewa. Harusnya dia dilindungi sebagai adik yang kecil, yang masih lemah. Mengapa diperlakukan seperti ini? Pastinya dia sakit hati, ya, marah, kecewa, sakit hati, dan akibatnya muncul kebencian, dendam. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan tidak sepantasnya, diperlakukan tidak adil. Terlebih ketika menjadi budak, dia diperlakukan sebagai budak yang tidak punya hak apa-apa sama sekali dalam hidupnya. Dan dia bekerja keras tanpa upah, tanpa mendapat gaji, hanya untuk bisa bertahan hidup, diberi makan. Kalau salah dipukul, disiksa. Bahkan kalau budak-budak yang melawan dibunuh tanpa ampun. Saudara, ketika di posisi itu, Yusuf sama sekali tidak merasakan kenyamanan, yang ada adalah penderitaan dan kekecewaan. Seharusnya dia marah, kecewa, benci, sakit hati, dan dendam. Tetapi dia bisa mengatasi hal itu. Dia bisa melewati proses itu. Ini luar biasa, saudara. Nah, kita akan melihat dampak apa seandainya kita menjadi Yusuf di kondisi seperti itu. Dengan kemarahan, kecewa, dengan kebencian. Ya, itu sangat berpeluang untuk jadi pribadi yang mudah tersinggung. Ya, saya sudah melihat banyak orang yang mengalami penderitaan masa-masa mudanya. Itu banyak orang yang menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Apalagi dia kerja dengan tidak mendapatkan upah, ya, tidak mendapatkan haknya. Pasti kerjanya akan malas-malasan dengan terpaksa dan bersungut-sungut. Itu yang seharusnya, itu yang lumrahnya begitu, saudara. Nah, kemudian ketika dia diangkat sebagai pemimpin rumah tangga di rumah Potifar, tentunya dia sebagai kepala, dia punya kesempatan bertindak semena-mena kepada bawahannya. Karena untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dia harus punya sasaran, dia harus punya korban, orang-orang yang dikorbankan di bawahnya. Karena ada filosofi ya, yang saya pernah dengar dari Joker, ya, filosofi Joker berkata begini, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya, kalau terus disakiti, dikecewakan, dikhianati, ya, dinista dan sebagainya, dia jadi jahat, padahal dia orang baik. Itu filosofi Joker, tapi itu tidak berlaku kepada Yusuf. Nah, ini menarik, saudara. Ini luar biasa. Dan kemudian ada peluang yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Yusuf. Dia dirayu oleh istri Potifar. Diajak untuk melakukan dosa, saudara. Dia punya kesempatan untuk menikmati kenikmatan seksual dan berbagai fasilitas dari nyonya Potifar. Ya, di tengah kondisi yang buruk seperti ini seperti kesempatan emas. Tapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu karena dia takut akan Tuhan. Nah, kualitas ini bisa muncul seperti emas yang masih kasar, masih bercampur dengan tanah, bercampur dengan kotoran, bercampur dengan logam-logam lain yang lebih rendah, yang kadar yang tidak baik, itu semua dibakar dengan api proses kehidupan sehingga muncullah emas murni yang luar biasa. Nah, ini saudara, ini luar biasa. Bukan cuma itu saja, saudara. Yusuf juga mendapatkan lagi kondisi yang lebih jelek lagi. Sudah menjadi budak itu sudah sangat buruk. Tapi dia kena fitnah. Dia dituduh memperkosa istri Potifar. Sehingga dia harus dipenjara untuk dosa yang tidak dia lakukan. Wah, ini bertambah lagi lebih berat kekecewaan, saudara. Nah, kalau dia dipenjara sangat mungkin baginya untuk terpengaruh oleh kepahitan, kebencian yang dia alami, dan juga dia melihat tingkah laku para narapidana yang lain. Ya, sangat mungkin dia bergabung dengan mereka untuk kemudian membuat kelompok kejahatan, membuat geng, dan memeras, memanipulasi sesama narapidana di dalam penjara tersebut. Ya, ini sangat mungkin, sangat lumrah kalau itu terjadi, karena kondisi dia yang begitu sangat menderita.
Dia juga sangat berpeluang untuk ikut dalam kelompok penjahat itu untuk membangun satu kelompok membalas dendam. Dia kumpulkan orang-orang sakit hati yang kecewa. Ya, nanti kalau kita keluar, kita balas orang-orang jahat sama kita. Ini sangat mungkin. Mungkin terbersit dari pikiran sekalian aja jadi jahat. Karena percuma jadi orang baik selama ini. Nasibnya nggak berubah jadi baik kok semakin buruk. Itu saudara betapa beratnya yang dialami oleh Yusuf. Dan demikian juga yang dialami oleh Daud. Seberapa baik pun yang dia lakukan, dia terus-menerus dikejar, dia akan dibunuh oleh Saul. Luar biasa, belasan tahun, saudara, bukan waktu yang singkat. Tapi kedua orang ini memang harus mengalami itu untuk dipersiapkan menjadi seorang raja yang berkualitas sejati. Nah, kita akan melihat bagaimana respon mereka setelah menghadapi semua masalah ini. Dan terlebih ketika mereka sudah menang menghadapi proses itu dan kemudian menjadi raja, punya kesempatan untuk membalas dendam, punya kesempatan untuk menyerang balik orang-orang jahat kepada mereka. Dulu mereka nggak berdaya karena mereka sebagai budak, sebagai pelarian, tidak bisa membalas dendam. Tapi bagaimana ketika mereka sudah menjadi raja, sudah punya kekuatan, sudah punya otoritas. Nah, kita lihat luar biasa. Justru mereka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Yusuf satu kali didatangi oleh kakak-kakaknya ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan kakak-kakaknya sangat ketakutan karena mereka berpikir, wah, Yusuf sebagai raja muda, sebagai wakil raja wakil Firaun di pemerintahan di Mesir, negara yang sangat berkuasa, super power itu, pasti dengan mudahnya Yusuf akan membantai mereka. Dan mereka datang untuk memohon pengampunan. Saudara, jika saudara ditempatkan di posisi Yusuf, apa yang saudara lakukan? Tapi luar biasa, Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang telah berbuat sangat jahat kepadanya. Saudara bisa buka dalam Kejadian 50 ayat 17-21. Luar biasa, saudara. Itu kualitas seorang raja sejati. Dia tidak menyimpan dendam, kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Dia membuang semua itu. Dia merangkul kakak-kakaknya, bahkan berjanji, aku akan memelihara kehidupan kalian, keluarga kalian semua, aku yang jamin hidup. Harusnya minimal dia biarkan aja, telantarkan. Kalaupun nggak mau bunuh mereka, udahlah, abaikan aja. Tapi enggak, Yusuf mengambil keputusan untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tahukah saudara, bahwa kelulusan kita melewati ujian pengampunan membuat kita memiliki kualitas sebagai raja sejati. Dan inilah yang mereka miliki. Nah, kalau saudara sedang mengalami masalah seperti itu, masa-masa kepahitan, kecewa, dikhianati, ya saudara mungkin dikecewakan, saudara mungkin dirugikan oleh orang-orang sekitar saudara, orang-orang yang saudara kasih, orang yang dekat. Ketahuilah, itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan membentuk saudara memiliki kualitas seorang raja sejati dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Nah, kita lihat juga Daud, saudara. Dia yang dikejar akan dibunuh berapa kali, ya? 2 kali tercatat. Dia mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi Daud tidak melakukan. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 24 ayat 1-7 dan juga 1-26 ayat 7-12. Bagaimana ketika satu kali Saul masuk ke dalam gua ketika mengejar Daud, dan dia tidak sadar ketika itu bahwa ada Daud dan pasukannya di dalam gua. Ketika dia buang hajat dan beristirahat, anak buah Daud berkata, Daud, ini kesempatan emas. Inilah waktu Tuhan memberikan kepadamu kesempatan untuk membunuhnya. Kalau kau nggak mau, biar aku saja, kata pasukan. Tapi Daud bilang, jangan. Jangan. Aku tidak mau. Dia menghormati Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dia biarkan Saul tetap hidup. Dia hanya memotong ujung jubahnya saja. Demikian juga ketika satu kali Saul dengan pasukannya tertidur di lembah ketika mereka sedang mengejar-ngejar Daud. Daud turun dan hanya mengambil kendi dan tombaknya untuk memberitahu kepada Saul bahwa aku mengasihimu, aku tidak membalas dendam kepadamu. Luar biasa, saudara. Kalau saudara di posisi Daud, apa yang saudara lakukan?
Tapi dia mengerti bahwa kelulusannya melewati ujian untuk mengampuni membuat dia memiliki kualitas sebagai raja yang sejati. Dan terlebih juga ketika Daud sudah menjadi raja memerintah, ya harusnya dipakai kesempatan untuk membasmi semua keluarga musuh-musuhnya. Nah, ya, saya banyak nonton tentang kerajaan, itu yang dilakukan. Kalau raja sudah naik tahta, maka semua musuhnya, keluarga-keluarga musuhnya itu dibantai habis supaya tidak menjadi ancaman di kemudian hari. Tetapi Daud berbeda. Dia malah mengasihi keturunan dari orang yang membencinya. 2 Samuel 9 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephibosheth. Jawabnya, inilah hamba Tuhan. Mephibosheth adalah cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Kalau raja-raja lain udah pasti anak ini akan dibunuh. Kenapa? Ini ancaman. Satu kali akan jadi pemberontak karena keluarganya sudah diturunkan tahta dan Daud yang menjadi raja pada waktu itu. Pasti ada dendam, kekecewaan, dan merasa bahwa saya lah berhak menjadi raja, bukan Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ayat ke-7 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa, saudara. Dia bilang, aku pasti akan mengasihimu. Bisakah kita berkata pada orang yang membenci kita, aku pasti akan mengasihimu, aku akan mengasihi keturunanmu, anak cucumu, keluargamu. Bahkan dia bilang semua harta keluargamu aku kembalikan kepadamu. Bahkan aku anggap engkau seperti anak, makan semeja dengan aku. Wow, luar biasa. Inilah kualitas raja sejati, saudara. Dan Daud memiliki hal itu. Pantas saja dia diangkat. Dia dinobatkan menjadi raja terbesar, raja terbaik sepanjang sejarah Israel. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, seperti apakah kriteria karakteristik seorang raja yang sejati? Yang ketiga adalah ia bekerja dan melakukan dan memberi yang terbaik sekalipun di kondisi yang terburuk. Biasanya orang-orang kalau di kondisi buruk pasti kebanyakanlah akan melakukan yang buruk juga. Akan bekerja buruk, akan memberi yang buruk kepada sekitarnya. Kenapa? Karena dia diperlakukan buruk. Karena dia di kondisi buruk. Tetapi untuk orang-orang berkualitas raja sejati, mereka berbeda. Kita akan melihat dari Kejadian 39 ayat 3-4 bagaimana kehidupan Yusuf sebagai seorang budak yang sangat tersakiti hatinya. Ayat ketiga dikatakan begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Dia disertai Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Tetapi yang saya garis bawahi adalah dia bekerja sungguh-sungguh walaupun hanya sebagai budak yang tidak diberi gaji, diberi upah. Tidak diberikan hasil dari kerjanya. Tapi dia tidak memandang itu. Dia tidak memperdulikan itu. Yang penting saya bekerja baik karena saya adalah anak Allah. Luar biasa. Akibatnya dia dipercaya lebih dari yang lain. Dia lebih jujur, dia lebih rajin, dia lebih baik dari semua budak. Dipercaya semua hartanya menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Kalau kita diperlakukan buruk, apakah kita bisa menunjukkan kualitas seperti ini? Ini kualitas raja yang sejati. Banyak orang ketika merasa diperlakukan tidak sepantasnya, upahnya tidak mencukupi atau tidak memadai. Banyak yang demo, banyak yang bikin hal-hal yang buruk dan sebagainya. Tetapi Yusuf berbeda. Bahkan yang menarik ketika dia di penjara, dia tetap memunculkan kualitas ini. Dia menjadi narapidana terbaik. Dia bahkan melakukan semua tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya dengan sangat excellent, sehingga kepala penjara menyerahkan seluruh isi penjara ke bawah kekuasaan kepada pemeliharaan, pengelolaan yang luar biasa, saudara. Dia dipercaya penuh. Kita lihat Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Wow. Sehingga semua pekerjaan yang harusnya dikerjakan kepala penjara nggak perlu dilakukan lagi. Yusuf yang lakukan. Wow, ini sangat luar biasa. Di penjara, saudara, jangankan upah. Saya pernah berapa kali melihat ya kondisi penjara. Ya, suka juga pernah berapa kali menonton film-film tentang penjara. Wow. Saudara, untuk bertahan hidup aja sudah sangat luar biasa susah. Tapi Yusuf malah jadi berkat. Dia melakukan semua yang terbaik yang bisa dia lakukan sehingga dia menjadi pemimpin. Dan ketika itu dia juga diberikan kesempatan satu ruangan dengan narapidana lain, yaitu juru minum dan juru roti Firaun. Yusuf malah memperhatikan mereka, pada dia sendiri tidak lebih baik nasibnya. Pada saat mereka muram, sedih, galau, dia tanya, kenapa kalian begitu muram? Ada yang bisa saya bantu nggak? Dan mereka menceritakan mendapat mimpi, dan akhirnya Yusuf memberikan arti dari mimpi itu. Saudara bisa lihat betapa dia memperhatikan sesamanya di tengah kondisi dia sendiri menderita. Ini kualitas seorang raja sejati. Oh, luar biasa. Dia bekerja, dia melakukan dan memberi yang terbaik sekalipun di kondisi yang terburuk. Itulah kualitas seorang raja sejati. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud, saudara. Ketika dia menjadi pelarian, dia melakukan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang ada di sekitar dia. Kita baca 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow. Saudara, ketika dia lari jadi buronan, keluarganya datang. Kenapa? Ya ingin bersama, kalau enggak bisa dibantai sama Saul, saudara. Jadi mereka bergabung. Tapi yang menarik adalah banyak orang yang ikut sama Daud. Siapa mereka? Orang-orang yang dalam kesukaran. Banyak masalahnya. Ada yang orang yang dikejar hutang, ada yang sakit hati, orang-orang yang diperlakukan buruk. Boleh dibilang ini kelompok orang sakit hati semua, kelompok orang-orang menderita semua, bermasalah semua hidupnya. Tapi menarik sekali, Daud memimpin mereka kira-kira 600 orang. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, saudara akan dapati bahwa orang-orang ini, 600 orang ini, yang akan menjadi para pahlawan-pahlawan Daud. Ada triwira, orang yang paling hebat di antara semua. Ada juga 30 para pemimpin, pahlawan-pahlawan Daud, dan mereka kepala-kepala pasukan. Saudara baca nanti di rumah. Satu orang bisa mengalahkan 800 orang, ada yang bisa mengalahkan 600 orang, ada yang bisa mengalahkan 300 orang. Bayangkan, ini orang-orang kalau dibilang superhero semua. Kenapa bisa orang-orang yang begitu bermasalah hidupnya, yang hidupnya menderita banyak kesakitan, ya banyak kepahitan dalam hidup mereka, kok bisa jadi orang hebat? Karena Daud memberi yang terbaik kepada mereka, memberikan teladan, memberikan nasihat, memberikan firman, mengajak mereka mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga hidup mereka berubah jadi luar biasa. Nah, inilah ciri dari seorang raja sejati. Dia bisa mengubah setiap orang yang dekat kepadanya untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai potensi yang paling maksimal, saudara. Luar biasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang memiliki kualitas seorang raja sejati itu percaya dan mengerti bahwa ada rencana Allah yang besar,
bagi hidup mereka, sekalipun mereka harus melewati semua kesulitan. Kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 19-20, inilah yang Yusuf katakan ketika para kakak-kakaknya datang untuk meminta ampun. Dan Yusuf berkata, ini semua sudah dalam rencana Tuhan untuk kebaikan. Dikatakan begini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah, ternyata semua kesakitan, penderitaan bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, ya, punya tujuan baik, yaitu dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang penguasa agar bisa memelihara bangsa yang besar, bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Dia mengerti bahwa bukan sekedar penderitaan yang dialami, tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Demikian juga dengan Daud, saudara. Karena itu dia tidak menyerah ketika menghadapi semua. Karena dia mengerti bahwa tujuan Tuhan adalah mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin yang hebat dan besar, yang berkarakter raja sejati. Dan akhirnya, akhir cerita dari kehidupan Yusuf, ya, dia menjadi pemimpin yang luar biasa dan sungguh-sungguh berdampak besar bagi Mesir dan sekitar. Menjadi orang sangat dihormati, menjadi raja sejati. Dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 40-41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada Firaun raja besar mempercayakan semua istana dan seluruh bangsa Mesir ke dalam pemerintahan Yusuf. Dari seorang narapidana yang tidak punya hak apapun, tidak punya apapun, tidak punya milik apapun, tidak punya harga diri sedikit pun, tiba-tiba diangkat menjadi raja, bahkan penguasa seluruh Mesir, saudara. Luar biasa. Dan dia memimpin, memakmurkan seluruh Mesir. Dalam ayat 41 selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan di ayat lain dikatakan, seluruh bangsa ini tidak boleh bergerak kecuali engkau perintahkan. Wah, ini otoritas yang luar biasa besar. Siapkah kita untuk dijadikan orang besar, orang berhasil, orang dipakai Tuhan luar biasa, orang yang berkualitas raja? Karena itu biar kita memiliki semua hal tadi yang saya bahas, yang saya sampaikan. Memang mungkin saudara sedang mengalami masa-masa sulit dan rasa sakit, tapi ketahuilah semua mendatangkan kebaikan untuk rencana Allah yang dahsyat dan besar dalam hidup saudara. Kita dalam kerajaan Allah, kita adalah raja-raja yang dipercaya Tuhan untuk memerintah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan kami mengalami hal-hal yang mungkin mirip dengan apa yang dialami Yusuf dan Daud. Kami sakit hati, kami kecewa, kami marah, kami dendam. Tapi hari ini kami mengerti bahwa itu semua diizinkan Tuhan untuk memproses kami, membentuk, menyiapkan kami menjadi raja-raja dalam kerajaan. Karena itu biarlah kami mengeluarkan kualitas seorang raja sejati. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bahkan berbuat baik kepada mereka. Kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menyimpan dendam. Kami malah membalaskan dengan kebaikan Tuhan. Dan kami juga mau untuk melakukan yang terbaik sekalipun dalam kondisi yang terburuk. Dan kami mengerti semua hal ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau syukur Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami mau makan roti ini, yaitu tubuh-Mu, agar menjadi satu dengan kami. Sehingga kehidupan-Mu menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk Yesus yang telah mencurahkan darahnya bagi kami, menebus segala dosa,
melayakkan kami, menyucikan kami, membenarkan kami. Darah itu penuh kuasa kehidupan. Dan darah itu juga menghancurkan pekerjaan iblis. Terima kasih. Kami akan minum sebagai satu tindakan iman bahwa kami telah dikuduskan, diampuni, dan menjadi satu dengan kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami. Mari kita terima segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Kau berikan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menerima pengampunan dosa, kami menerima pembenaran, pengudusan, kami kembali kepada hubungan yang semula dengan Bapa. Kami layak dilayakkan oleh karena darah-Mu pengorbanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar, kalau kami akan terpisah satu sama lain, kiranya Engkau memberkati kami lebih dahulu. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan dan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.